Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal aditif oli ya. Jadi aditif oli itu kan banyak yang aftermarket. Nah, sayangnya ya aditif aftermarket ini gak begitu sip. Jadi ada yang efeknya pendek, ada yang efeknya hanya di kecepatan rendah saja. Ada yang karena bertarung dengan aditif bawaan oli jadi nggak efektif. Jadi aditifnya oke, tapi bertarung dengan aditif bawaan jadinya nggak oke. Jadi yang namanya aditif, kita ngomong aditif anti aus kali ini, bukan aditif untuk bikin oli kental, bukan aditif untuk bikin mengurangi buih, bukan aditif untuk nambah viscosity index, bukan aditif untuk nambah film strength atau pelarutan solvensi. Kita kali ini bahasnya adalah aditif anti aus, aditif anti gesek. Licin yang didapat dengan mengurangi hambatan ketika terjadi gesekan. Jadi kita harus tahu ya bahwa aditif oli itu macam-macam, banyak sekali macam-macam, fungsinya macam-macam, bahkan untuk fungsi yang sama itu macam-macam juga karena aturannya beda, karena prasyaratnya beda. Jadi ketika terjadi gesekan antara logam dengan logam, itu akan menimbulkan panas. Juga tekanan tentu ya, tekanan yang dihasilkan dari gesekan antara logam dengan logam. Ada aditif yang gesek sidik, geser sedikit sudah jalan ya, sudah oke. Ada yang butuh gesernya banyak sampai timbul panas, tekanan luar biasa baru jalan. Jadi kalau kita lihat dari sisi gesekan ini, tentu yang kayak friction modifier, yang kayak ester, kayak minyak goreng itu nggak ikut-ikut. Karena kita sudah ngomong ketika logamnya sudah bergesekan. Logam ini sudah bergesekan karena apa? Karena lapisan cairan olinya tidak bisa mencegah bertemunya logam dengan logam. Harusnya ini terjadi sedikit, tapi ya karena oli sekarang makin encer atau cepat jadi encer, jadinya ya kemungkinan logam saling bergesekan dengan logam ini jadi sangat besar. Nah, karena terjadinya sangat besar, kemungkinan terjadinya juga lebih ekstrim. Kalau ada juga yang gesekannya nggak terlalu parah gitu ya. Gesekan nggak terlalu parah tapi terjadi lama, ya ini juga masalah. Jadi aditif kalau kita lihat dari ranking jenis kapan dia bekerjanya, itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan itu boron. Jadi boron itu bekerja anti geseknya lebih awal. Jadi boron bekerja walau gesekan antara logam dengan logam terjadinya ringan. Oleh karena itu ya beberapa mesin terutama yang aluminium ya itu menggunakan boron. Kenapa boron? Karena boron kerja lebih awal dan nyakotnya gak nemen, nempel ke logamnya gak ekstrim sehingga bisa licin. Sementara kalau zinc itu kadang terlalu ekstrim katanya, yang butuh suhu lebih tinggi, yang kaisannya angkat dengan aluminium. Yang aditif menengah ya zinc biasanya. Zinc itu kalau sudah ada gesekan jadi kerja, cuma kalau gesekannya sangat kuat, gak kuat zinc itu. Harus ada yang berikutnya yaitu molybdenum. Molybdenum ada yang kerjanya
butuh sangat kuat juga, ada yang lebih ringan karena ya tipe molekulnya, molybdenumnya sendiri juga beda-beda. Jadi kalau yang untuk versi murahnya itu MOS2, yang bahkan beberapa oli motor matic pun ada. Terus kalau yang versi lebih mahalnya, kalau sekarang ada MODTC, MODTP, MOOPO lagi gitu ya, yang lebih modern, yang selain juga dari anti gesek, dia juga sifat friction modifiernya ada, jadi membuat cairan oli itu lebih kuat menahan tekanan, menambah film strength oli. Cuma ya tentu ya api-api menambah film strength, kalau base oilnya amit-amit yo podo ae ya. Jadi tetap bergantung sama terutama base oil yang bagus, itu kuncinya oli yang bagus. Jadi kalau kita lihat dari tahap kemampuan perlindungan bergantung pada kondisi, itu ada 3: tahap ringan boron, tahap sedang zinc, tahap berat molybdenum. Nah, biasanya aditif aftermarket itu dijual dengan acuan yang berat ini. Jadi molybdenum. Jadi molybdenum itu beneran ya membuat mesin lebih licin, lebih halus. Beberapa kali editor nyoba oli yang sepertinya ada molybdenumnya, yang terutama sekali kalau untuk motor ini ya NMAX, itu terasa di RPM tinggi. Jadi oli-oli PCMO ya, terutama PCMO kelas atas, itu sepertinya mengandung molybdenum, mbuh MODTP, mbuh MODTC, atau yang lainnya lagi, yang jelas bukan MOS2. Itu kerasa kalau di kecepatan tinggi itu licin. Makin cepat, makin kencang, makin licin. Licinnya licin banget. Jadi ada yang malah ekstrim gitu ya. Seperti contohnya waktu nyoba Amsoil Signature, sebelumnya juga Repsol Oppo ya, sing bol ali Repsol pokoknya lah, salah satu Repsol ketika Repsol kualitas belum turun. Jadi Amsoil Signature itu unik banget olinya. Kalau dipakai kurang dari kecepatan 50 km per jam, asar suara mesin. Asar. Baru setelah dipakai kencang halus. Makin kencang makin halus. Di atas 100 licin. Sampai top speed itu nambah sampai 116 kalau nggak salah. Ini tentu posisi duduk ya, bukan posisi tiarap. Kalau posisi tiarap ya tentu bisa mentok limiter ya. Limiternya mungkin 325 mungkin ya. Kalau tiarap ya segitu emang. Tapi kita ngomong posisi duduk. Artinya apa? Artinya hambatan mesin itu sangat mempengaruhi, karena harus ngelawan angin. Ada hambatan sedikit saja gak iso banter. Olinya saat itu piro? 5W50 kalau nggak salah ya. 5W50 dipakai di motor ini, di cuaca seperti ini, di iklim Surabaya, di sekitar Surabaya itu cocok. Jadi kekentalannya sudah pas, ditambah dengan aditif itu licin sekali. Apalagi kalau dipakai lewat jalan aspal mulus, bener-bener meningkatkan top speed. Jadi kelihatan lah, top speed itu jadi lebih mudah diraih. Sampai mana tadi? Lupa. Ya wes lah, wes. Lanjut. Yang jelas kalau di pasaran itu banyak ya aditif oli, yang kebanyakan itu adalah MOS2. Juga ada yang MODTC tapi jarang sekali. Tapi kayaknya kebanyakan adalah MOS2.
Jadi MOS2 itu sifatnya ya licin di RPM atas. Ya sebenarnya MOS2 itu aditif yang cukup oke. Cuma karena yo sifatnya yang terlalu tidak mudah larut, jadinya jumlah yang bisa ditambahkan ke oli itu terbatas ya. Karena kalau terlalu banyak dia bisa jadi penghambat, bisa malah membuntu saluran-saluran lubang oli karena ya dia nggak larut ke oli. Kalau mengendap bisa jadi sumber kerak kan. Oleh karena itu jumlahnya dibatasi, dan ini yang jadi masalah. Karena jumlah dibatasi, yo akhirnya apa yang terjadi? Karena olinya terlalu encer, akhirnya gesekan terjadi lebih sering. Karena gesekan terjadi lebih sering, aditifnya jadi sering dipakai. Karena sering dipakai, ya maka cepat habis. Oleh karena itu aditif-aditif aftermarket ya, antara gak kroso, antara minim efeknya sampai dengan cepat habis. Jarang sekali aditif-aditif yang efeknya bisa bertahan lama sekali. Mungkin ada kayak nano energizer, cuma nano energizer itu benar-benar nggak cocok kalau dipakai untuk motor ya. Karena kalau dipakai di motor efeknya sebentar, bukan sebentar, di kecepatan rendah toh. Kalau di motor ini ya paling enggak, jalan kecepatan di bawah 40 kerasa, kompresi kayak makin padat gitu. Tapi di gaspol hilang sudah efeknya. Efeknya juga enggak seperti diklaimkan yang katanya bisa permanen gitu ya. Kalau setelah ganti oli ya hilang. Aditif yang benar-benar ada efeknya sampai dengan ganti oli ya 12SGR itu. Setelah ganti oli efeknya masih ada. Jadi kan diklaimnya bikin bearing makin rapat, keoblak maneh. Nah, itu betul. Jadi mesin motor penulis sudah beberapa kali karena pakai oli jelek jadi kelotakan. Setelah pakai 1SGR jadi halus lagi, nggak begitu kelotakan, jadi kayak rapat lagi. Bener gitu. Cuma ya gitu, makainya juga nggak bisa kencang dan tentu terbatas efeknya. Mungkin ada yang ngomong bisa mengembalikan dinding silinder, mungkin ada benarnya. Tapi yo ngono, karena dinding silinder itu sering kelewatan sama piston, efeknya yo gak akan seawet dengan yang di bearing ya. Kalau di bearing efeknya bisa lama, kalau yang di piston paling yo mari digawe gaspol terus-terusan dengan oli yang kurang begitu baik yo hilang efeknya. Jadi efeknya kalau untuk piston kecil, jadi kalau untuk mengurangi efek ngantong yang menyebabkan pampir oli, fuel loosen, efeknya gak begitu kuat ya. Jadi spesialisasi ini sepertinya memang hanya untuk giring saja, cocok di bagian yang ya gak terlalu sering diadu. Kalau yang lain-lain biasanya efeknya minim. Jadi pernah nyoba aditif grafin itu efeknya minim. Jadi kalau kita ngomong grafit itu ya sebenarnya hanya salah satu dari aditif. Jadi aditifnya itu berfungsi sebagai pelicin di tahap dimana logam itu belum betul-betul neken, belum betul-betul gesekannya sangat hebat gitu ya. Jadi terjadinya ketika gesekan masih rata-rata ringan. Nah, hanya pada itu saja. Sementara di lain-lain enggak. Jadi ya memang memperlicin, tapi efeknya sangat terbatas. Hanya pada saat kondisi itu saja. Dan ya saat berkendara kondisi tersebut ya bisa dibilang jarang terjadi. Mungkin terjadinya ketika jalan konstan, jalan akselerasi ringan, saat lepas gas gitu ya. Tapi saat akselerasi kuat, saat top speed nggak begitu bisa dirasakan efeknya. Terus kalau aditif kayak
Ceratek kayak WPP 2111. eh nah, kenapa halusnya kok cuma sebentar ya? Ya mungkin karena itu tadi, kalau olinya sudah rusak, aditif cepat enteh, cepat kepake. Jadi kalau menggunakan aditif tersebut dengan oli yang terlalu encer atau yang cepat jadi encer, nggak akan awet efeknya. Yang kalau di motor ini efeknya 5 kilo tok wis entek. 5 kilo. Entah kenapa ya, oli mesin mobil PCMU efeknya bisa lama. Mungkin karena bukan pakai MOS2 tapi pakai MODTC atau MODTP. Jadi kalau PCMU minim pemakaian 120 km kebut-kebutan itu masih terasa ya efeknya. Jadi dipakai kencang, RPM tinggi, makin lama makin licin sampai akhirnya top speed nambah, beneran nambah. Tentu kalau mobil nggak bisa ya, karena kalau mobil seringnya ada limiter, nggak iso ndelok top speednya. Harusnya kan mobil kayak Kijang Innova ini bisa jalan 220 gitu paling enggak ya. Lihat tenaganya yang 180 HP-an gitu. Tapi ya karena limiter ya 160, 180 itu orang sudah berbangga, wow bisa 180, nggak ngerti lah. Harusnya bisa lebih kencang lagi ya. Balik lagi lah, ada juga yang aditif modelnya cuma mengentalkan. Kalau mengentalkan ya sayangnya itu pengentalnya adalah viscosity index improver, yang artinya kalau kena RPM tinggi encer. Jadi aditif pengental itu sama sekali nggak cocok ya kalau untuk sepeda motor. Cocok itu mobilnya terutama mobil diesel, sehingga RPM-nya maksimum 4.500 atau 4.000 atau 3.000. Cocok itu kalau pakai pengental itu. Kentalnya kerasa. Kalau motor wis dipakai ya bahkan 5 km tok wis kerasa encere kayak banyu. Awalnya kok kental-kental, saat menyalakan mesin bahkan termasuk agak sulit. Tapi begitu habis pakai ngebut, mengencar sekali. Habis itu ya gak balik mana, gak balik kental. Kemana? Ada mungkin aditif-aditif yang katanya ya kemampuannya hebat sekali. Di uji gesek itu pakai yang alat, ada lengan ayunya dikasih beban 5 kilo, 10 kilo gitu, bisa muter lancar bearingnya. Nah sayangnya ya, oli-oli dengan aditif itu gak ono sing kerasa enak ya. Pernah coba BMW, pernah coba apa sih, terus pokoknya oli-oli gitu, juga pernah nyoba Lupromax, Axon ya kalau nggak salah, sembuh lah. Maka oli-oli yang dipopulerkan dengan cara uji gesek seperti itu, apakah di motor beneran licin? Enggak. Engine brake ya nggak licin, RPM mesin ya tetap cepat turun. Ya pakai kencang ya gak nambah top speed. Jadi ya oli-oli yang diuji gesek itu kelihatan hebat, kalau dipakai di kendaraan gak kerasa efeknya. Malah yang kerasa itu adalah oli sampingnya, oli samping, oli 2T, oli ya terutama yang menghasilkan kerak banyak. Ya nggak semua oli 2T sih, cuma beberapa saja. Karena oli 2T yang bagus belum tentu adalah oli yang cocok untuk aditif. Terutama adalah oli-oli yang standarnya masih API TB ya, FB TB kalau nggak salah. Oli-oli di mana masih belum mementingkan asap, oli-oli samping yang tidak mementingkan pemakaian lama ya. Jadi oli samping yang masih menggunakan ZDDP sebagai bahan utamanya.
Ada dua oli yang ya bisa dipakai ya, walau ada beberapa merek juga, yaitu Evolup 2T botol hijau. Ini efeknya lebih langgeng, lama. Terus ada Gasoli G1000 yang efeknya menyeluruh ya, halusi atas bawah. Cuma masa pakainya lebih pendek daripada Evolup 2T. Kalau mau lebih sip lagi, campuri boric acid dan zinc sulfat. Nah, ini yang cara ampuh untuk membuat oli sampingnya makin licin lagi. Jadi sekarang contohnya editor menggunakan aditif itu, ditambahkan dengan oli yang base oilnya cukup bagus sehingga kekentalannya bisa bertahan. Nah, sampai sekarang masih oke, padahal biasanya sudah cukup kasar. Ini wis pirang kilo pemakaiannya? 535, lumayan lah wis. Untuk motor ini oli 535 bisa tetap halus itu wis sangat bagus ya, karena ini motor yang kena biodilution yang yo ke oli itu sangat merusak oli. Ya, jadi daripada beli mending buat sendiri ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.